والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله: ألا من نفع به وبكم في الدارين آمين. قال: اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Bacaan kita halaman 39, dua baris dari atas. Wala yataqarrar sujud haqiqatan mutlaqan wala suratan. Jadi masih berbicara masalah sujud. Dikatakan di sini wala yataqarrar sujudu. Sujud tidak dikerjakan berulang kali, haqiqatan mutlaqan, secara hakiki dan mutlak, wala suratan, dan juga tidak secara gambaran. Kan dalam satu rakaat sujud 2 kali. Jadi kalau sholat subuh berarti sujud kita 4 kali, maghrib 6 kali, isya, asar, zuhur 8 kali. Segitu. Nah, bisa jadi nanti bisa lebih dari itu. Seseorang sholat sujudnya lebih dari itu, lebih dari yang tadi disebutkan. Jadi tidak berulang itu sujud illa fi sab'i suwarin, kecuali pada 7 bentuk, 7 rupa, yang artinya bahwa sujud itu lebih dari yang semestinya. Maghrib seharusnya 6 kali sujud, bisa jadi seseorang ini lebih dari itu. Zuhur yang seharusnya 8 kali sujud, seseorang bisa lebih dari itu, dari 8 kali salat zuhurnya, sujud dalam salat zuhurnya. Apa saja? Fi masbuqin saha imamuhu, makmum masbuk yang lupa imamnya. Jadi ada makmum masbuk, bukannya makmum masbuk, makmum yang datangnya belakangan, tinggalan. Katakanlah sholat maghrib, ketika imamnya sudah berdiri di rakaat kedua, ada seseorang baru datang, dia takbiratul ihram. Jadi si imam berdiri pada rakaat kedua, sementara si makmum yang baru datang berdiri pada rakaat pertama. Itu masbuk, dia belakangan. Udah gitu, saha imamu, imamnya dalam sholat itu ada yang terlupa. Ya disebutin lupanya apa. Katakanlah ketika di rakaat yang kedua, di dalam sholat maghrib, si imam kan seharusnya baca tasyahud awal, baca tahiyat pertama. Si imam lupa baca tasyahud awal, gitu, umpamanya gitu ya. Yasjudu ma'a imamihi, ini makmum masbuk, karena imamnya di dalam sholat ada yang terlupa, maka ketika imam sujud sahwi, si makmum masbuk juga sujud sahwi bersama imamnya. Jangan nanti berkeras kepala, loh yang salah kan imam, saya kan gaul, yang lupa kan imam, saya kan gaul.
lupa. Ya, nggak bisa begitu, ngikutin imam. Makanya dikatakan ri'ayatan lil mutaba'ati. Kenapa si makmum masbuk itu dia sujud sahwi bersama imamnya yang lupa tadi? Karena menjaga, memperhatikan lil mutaba'ah, karena dia mengikut. Yang namanya mengikut, ya ngikutin aja udah apa yang diikutin. Yang diikutin sujud sahwi, ya yang ikut juga sujud sahwi. Jadi imam sujud sahwi, si makmum sujud sahwi. Ya. Wa akhiru sholatihi, ya. Jadi ya sujud ma'a imami juga wa akhiru sholatihi, dan dia sujud juga di akhir sholatnya nanti. Li'annahu ma'alus sujudi, karena sesungguhnya ya si masbuk itu memang pada tempat sujud sahwinya. Ketika nanti sudah dapat 3 rakaat nih sholat tadi maghrib, karena tadi imam lupa baca tasyahud, itu kan yang namanya tempat sujud sahwi itu adanya di akhir sholat sebelum salam. Begitu dapat rakaat, imam baca at-tahiyat. Imam dapat 3 rakaat, makmum masbuk dapat 2 rakaat baru. Kalau imam sujud di rakaat terakhir setelah tasyahud akhir, memang tempatnya. Begitu fil alamin innaka hamidum majid, si imam sujud sahwi. Ini memang tempat sujud sahwi buat imam. Tapi makmum tempatnya bukan tentu sujud sahwi. Dia pun dapat 2 rakaat, bukan kan? Kan sujud sahwi itu tempatnya kalau sholat maghrib di rakaat 3. Sedangkan imam memang pada tempatnya. Nah, makmum masbuk baru dapat 2 rakaat. Bukan tempatnya kan, bukan tempat untuk sujud sahwi. Apakah karena bukan tempatnya kemudian si makmum masbuk gak sujud sahwi? Oh, sujud sahwi. Kenapa? Ri'ayatan lil mutaba'ah. Karena dia menjaga, karena dia ikut sujud. Dia bersama imamnya. Padahal bukan tempat sujudnya. Nah, nanti begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si makmum masbuk ikut salam atau berdiri? Diri lagi, karena dia baru 2 rakaat. Diri lagi ambil 1 rakaat. Ya, baca Fatihah, surah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, ada 2 sujud lagi, duduk baca tahiyat terakhir. Begitu baca tahiyat terakhir, fil alamin innaka hamidum majid, dia sujud lagi. Kenapa? Karena disitulah tempat sujud sahwinya dia, si makmum masbuk. Jadi itu makmum masbuk berapa kali sujud, dia berarti dia takar berulang-ulang dia. Ya, gitu. Jadi berarti kalau begitu yang 3 rakaat saja 6 kali sujud. Kemudian tadi bersama imamnya 2 kali sujud sahwi, 8, jadi 10 kali benar. 10 kali sujud dia, si makmum masbuk. Kalau contohnya dalam sholat maghrib. Nah, jadi yang namanya makmum beri'ayatan lil mutaba'ah, ikut aja udah. Dan nanti dia sujud lagi. Kenapa? Karena tadi waktu dia sujud bersama imam bukan tempat dia sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu adanya di rakaat terakhir. Ya takaror ya, jadi berulang kali sujudnya. Masbuk itu ya, masbuk artinya makmum bilang yang ketinggalan ya. Wa fi sahih yasjudu wa fi sahih bisujudi sahwi. Yang kedua orang yang lupa dengan sujud sahwi, bi'adzonna sahwan, dia mengira nih orang bahwa dia di dalam sholatnya ada kelupaan. Dia kira, dugaan kuatnya bahwa dia ada yang kelupaan dalam sholatnya. Pas saja karena dia kira bahwa dia ada
Begitu dia udah sujud sahwi baru ingat, ternyata enggak, saya nggak salah, nggak ada yang lupa sholat saya, tuh kan? Fayas sujud sahwiyan, maka nanti dia sujud sahwi lagi yang kedua. Kenapa? Li ziyadati sujudil awwali, untuk menambahkan sujud yang pertama tadi. Nah, jadi artinya karena dia nambahin sujud dalam sholatnya, dia kira lupa, ternyata nggak lupa, maka nanti dia sujud sahwi lagi. Nah, jadi itu berulang kali, ya. Berarti kalau dia sholat ya maghrib, sama juga tuh kalau dia sholat sendiri, dia sujudnya sampai 10 kali juga bisa jadi begitu. Karena yang pertama dia sujud sahwi, dia kira dia lupa, ternyata enggak, saya nggak lupa. Nah, dia sujud lagi 2 kali nanti. Dikatakan di situ, fayas sujud sahwiyan li ziyadati sujudil awwal. La sahid ba'dahu wa la fi, tidak sama seperti di atas kalau lupa, yaitu ya setelah sujud sahwi dan di dalam sujud sahwi. Fala yasjudu di sahwi, maka dia tidak sujud sahwi. Kenapa? Li'annahu la ya'manu min wuqu'i mithli, karena sesungguhnya tidak akan bisa jadi aman, akan terjadi sama seperti itu. Jadi kalau umpamanya di waktu sujud sahwinya, ya baru dia ingat gitu. Nah, itu dikatakan maka nanti dia tidak sujud sahwi lagi 2 kali. Karena kalau dilakukan fayatasal selalu akan muter begitu, ya, kayak rantai, ya muter dia sujud lagi berulang kali ini. Wali'anna sujuda yujbiru khalalas sholati mutlaqan, karena fungsinya, gunanya daripada sujud sahwi adalah untuk menambal lubang-lubang yang ada di dalam sholat secara mutlak. Jadi kalau ada lubang-lubang ya seperti kurang, seperti lupa, itu namanya karena ada lubang di dalam sholat, maka lubang itu ditutup. Supaya tidak ada lubang, tutupnya dengan cara sujud sahwi. Ya, itu kan sebab-sebabnya pada sujud sahwi sudah disebutkan. Nah, itu namanya termasuk lubang-lubang, ada celah-celah. Ya, ada khalal namanya. Maka untuk menutupi lubang itu dia tutup dengan sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya yang berulang sujud sahwi, wa fi sajidin lis-sahwi fi jum'atin. Orang yang lupa yang sedang sujud sahwi di dalam sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat, ya mungkin ada yang terlupa, entah apa yang terlupa gitu, sehingga dia sujud sahwi. Waktu dia sujud sahwi di dalam sholat Jumat ini, kharaja waqtuhu qabla salamihi. Sebelum dia mengucapkan salam, waktu Jumat habis sudah. Ya, mungkin ketika sholat Jumatnya itu sudah sore gitu. Dia merasa lupa, saya ini ada lupaan. Kalau lupa kan sujud sahwi. Pas tadi sujud sahwi sebelum mengucapkan salam habis waktu sholat Jumat. Kharaja waqtuhu qabla salamihi. Aw kharaja ba'duhu minha. Atau sebagian jamaah sholat Jumat sudah keluar dari sholat Jumat. Kan kalau sholat Jumat itu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i minimal 40 orang. Ya, kalau kurang nanti ada diulang dengan sholat zuhur pada bulan 40. Nah, dia lagi sholat Jumat ada kelupaan, kemudian dia sujud sahwi. Pas lagi sujud sahwi, waktu sholat Jumat habis, atau jamaahnya kurang 40 orang karena separuh pada pulang dan pada keluar. Ya, pada keluar. Walam yabqa minhum arba'una. Yang tinggal tidak cukup 40 orang karena udah pada pulang separuh. Yutimmuha zuhra, maka orang tadi itu, orang yang lagi sujud sahwi, dia sempurnakan sholatnya sholat zuhur. Kenapa? Karena waktu zuhur sudah habis, sementara belum salam. Karena
lupa, nah waktu Jumat habis atau jumlah jamaah penuh orang, maka dia sekarang sholatnya bukan sholat Jumat lagi, tapi dia sholat zuhur. Berarti tambah 4 rakaat. 4 rakaat 8 kali sujud sama 2 ya. 2 kan 4, 12. Apa tadi yang lupa? 14 kali. 14 kali sujud. Itu yang dikatakan berulang-ulang sujudnya. Ya tahu. Wa yasjudu akhiruha, dan nanti di akhir sholat zuhur dia sujud sahwi lagi. Gitu. Fihima, ya, di dalam 2 sholat itu. Kenapa? Litabayyana anna sujudal awwala laisa fi akhir sholati, untuk menjelaskan bahwasanya sujud yang pertama tadi kapan? Waktu sholat Jumat yang ada kelupaan dia sujud sahwi kan, sebelum salam udah habis waktu Jumat atau jamaah sekolah pulang, bahwasanya sujud yang pertama tadi laisa fi akhir sholat, dia lakukan bukan di akhir sholat. Akhir sholatnya kapan? Akhir sholatnya sekarang waktu sholat zuhur nih. Ya kayaknya jarang terjadi, memang ini yang jarang terjadi. Ini kan hanya menceritakan bahwa mungkin terjadi sujud itu dilakukan berulang kali. Gambarannya bagaimana? Nah, dicontohin gitu. Tapi kan sejak saya mulai sholat Jumat begini hari, gak pernah tuh sampai kayak begini, ya, gitu. Hanya memang dulu di masjid kita pernah ada sholat Jumat, ya masih masjid lama, tapi udah di situ lokasinya. Dulu kan masjid kita pertama kali itu dekat Haji Munadi, Haji Timah, ya, Haji Munadi Haji Timah itu, nah itu masjid tuh, ya. Nah kemudian pindah ke tempat sekarang, pas lagi dibangun belum selesai bener rubuh. Tahu kenapa rubuh itu ya kan? Nah, bangun lagi. Nah, pernah tuh sholat Jumat kurang 40 orang, ya langsung salam dulu Jumat, begitu itu jamaah kurang, udah ya diulangi dengan sholat zuhur. Nah jadi pernah kejadian semacam itu. Nah jadi itulah yang dikatakan tadi, orang yang berulang-ulang melaksanakan sujud. Wa fi qasirin sajada lisahwi. Gambaran yang berikutnya yang keempat, orang yang sholat qasar. Dia lagi musafir, sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat karena dia sholat qasar. Sajada lisahwi, ya entah di mana dia ada kelupaannya, dia sujud sahwi. Summa nawa qabla salamihi al-iqamata. Begitu dia sujud sahwi, sebelum dia mengucapkan salam, dia rubah niatnya. Masih dalam sholat, dia rubah niatnya, ya apa? Sebelum salam dia rubah niatnya al-iqamata. Dia niat menetap di tempat ini. Kalau orang yang udah niat menetap di suatu tempat, itu gak boleh lagi dia kosong. Umpamanya kita lagi musafir nih, ziarah ke Tanggul, ya, begitu sampai di Tanggul, ya sampai di Tanggul kita masih niat musafir. Biar udah sampai di Tanggul niat musafir, maka masih boleh untuk mengkosong jamaah sholat. Begitu lagi sholat zuhur di Tanggul umpamanya, ya sholat kosor, terasa ada kelupaan entah di mana, maka dia sujud sahwi. Pas lagi sujud sahwi sebelum salam, dia niat, saya niat mau menetap di Tanggul ini beberapa hari. Berarti hukum kosor buat dia udah hilang. Kenapa? Karena dia sudah berubah niat mau iqomah, mau menetap di sini. Nah karena dia niat menetap, pada tadi sholatnya sholat kosor, akhirnya gimana? Awil itmam, atau dia niat sholat tamam. Semula dia niat kosor, akhirnya sebelum dia salam dia niat tamam. Ada tamam sholat zuhur ya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Jadi sholat biasa itu tamam. Awsara muqiman, ya,
menjadi orang yang mukim yang menetap di situ. Kenapa? Biusuli safinatihi, lantaran sudah sampai kapalnya, kendaraannya daro iqamati di kampung halamannya. Kita pulang ziarah, ya. Kemudian di perjalanan kita sholat qashar isya, ya. Kalau qashar isya kan 2 rakaat. Belum sebelum salam sampai di Pegangsaan. Karena sampai di Pegangsaan, sebentar kita lagi sholat, sempurnakan sholat kita menjadi sholat tamat, menjadi sholat apa? Sholat 4 rakaat. Gitu, ya. Nah, jadi itu kalau ada orang yang merubah niatnya, biusuli safinati daro iqamati, lantaran sampai perahunya, ya, atau kapal lautnya atau mobilnya di daro iqamati di kampung halamannya, au biman isayyidin, atau lantaran dilarang sama tuannya untuk bepergian ke orang, au zaujin, atau seorang istri dilarang sama suami untuk musafir, au walidin, atau seorang anak dilarang sama bapaknya untuk musafir, au gharimin, atau seseorang dilarang bepergian oleh orang yang memberikan pinjaman utang minas safari, daripada pergian. Karena dia dilarang, untuk musafir, maka tidak boleh dia untuk sholat qashar, karena dia dilarang. Yang larang suaminya, yang larang bapaknya, yang larang orang yang memberikan pinjaman. Yutimmu sholatahu, maka orang itu sholatnya sholat tamam, bukan qashar, dirubah menjadi tamam, menjadi sholat biasa. Wa yasjudu akhir, dan nanti dia sujud sahwi, ya, di akhirnya nanti. Jadi berulang kali itu, ya, niatnya qashar akhirnya menjadi tamam, dan dia nanti di ujungnya harus sujud sahwi, ya. Itu lantaran kayak tadi, karena kendaraan sampai ke kampung halamannya, karena dia bepergian dilarang sama tuannya, dia bepergian dilarang sama suaminya, tapi dia enakan juga pergi, ya. Dia sholat qashar, ya. Nanti dia dikatakan tadi dia sujud akhirat. Wa yalzamul ma'mum, sampai situ ya, karena udah jam 7 kurang lebih. Bisa kan lewat 10 menit ya. Ya, kita baca dari kedua walaupun gak banyak. Ya, sekarang tanggal 3 nih ya. Tanggal 4 bulan 12 Desember udah nih. Januari. Baik para jamaah, mari kita lanjutkan bacaan kita. Kalau saya katanya waqala alaihi salatu wassalam, man amsaka, halaman berapa? Halaman 36, halaman 73, 7 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka min amalil halali amsa maghfuran lahu. Siapa-siapa yang waktu pagi dia kerja, sore harinya dia merasa lelah, capek, atau kerjanya malam karena security, paginya ngantuk, capek, ya. Min amalil halali, lantaran dia bekerja mencari yang halal, amsa maghfuran lahu, maka sore hari itu yang dia merasa lelah, merasa capek, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, karena niatnya bagus, dia berusaha, dia bekerja untuk mencari nafkah, ya, yang halal buat anak-anak istrinya. Falyadul insanu biktisalihi siyanata dinihi, maka hendaknya manusia berniat di waktu dia berusahanya itu untuk menjaga agamanya. Jadi waktu kita bekerja, waktu kita dagang, waktu kita ngajar, kita niat kerja kita, dagang kita ini untuk memelihara kesucian agama kita. Wasiyanati wajhihi anil hajati ilan nas, wasiyanata wajhihi
juga diniatkan untuk menjaga mukanya, wajahnya dari meminta-minta kepada manusia. Ya, jadi kita jaga nih muka kita, wajah kita, ya. Kan kita rasanya malu kalau kita minta. Nah, sekarang supaya terpelihara muka kita dari rasa malu, maka kita kerja cari yang halal. Wa kifayata nafsihi wa iyalihi, dan juga dia niatkan untuk mencukupi buat dirinya dan buat keluarganya. Wa tasadduqa bima faddala min kasbihi an hajatihi, dan juga dia niatkan di dalam berusaha itu supaya dia bisa bersedekah jika ada kelebihan dari usahanya itu dari kebutuhannya. Jadi niatkan kalau memang kebutuhan saya sebulan buat ini segala macam ya sekian juta, wah itu lebih nih, saya niatkan lebihnya nanti saya bersedekah, ya gitu. Alal muhtajina an ibadillahi ta'ala, yaitu untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat kita itu bagus. Kalau seandainya tidak kesampaian, maka pahala tetap dicatat oleh Allah. Tapi kita niatnya itu sungguh-sungguh, ya berniat gitu. Ya, dikatakan niyatul mar'i khairun min amali. Niat seorang orang muslim yaitu kadang-kadang lebih bagus dari amalannya. Dia itu beramal karena nggak kesampaian tapi niatnya bagus, dicatat pahala. Fayakunu bidzalika 'amilan lil akhirati. Dengan begitu maka jadilah dia termasuk orang yang beramilan, bermuamalah, ya, orang yang berusaha, orang yang bekerja untuk kepentingan akhirat. Padahal tentu dia bekerja maksudnya untuk berikan nafkah pada anak istrinya, niatnya bagus. Samping itu maka dicatat juga dia termasuk orang yang amilan lil akhirah, orang yang beramal, orang yang berusaha untuk kepentingan akhirat. Wal yahdhar kullal hadari, hendaknya betul-betul waspada min ayyashtaghila bi sababil kasbi an fara'idillah. Hati-hati jangan sampai karena sibuk berusaha sehingga mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Karena bekerja keras akhirnya sholat Jumat gak dikerjai. Karena bekerja keras akhirnya puasa Ramadan gak dilakukan. Jangan sampai itu, ya, antara kesibukan bekerja akhirnya kewajiban-kewajiban kepada Allah yang lainnya dia tinggalkan. Gitu. Atau terjatuh lantaran dia sibuk, ya, bekerja, akhirnya apa, dia jatuh di dalam larangan-larangan Allah. Jadi jangan hanya sekedar yang penting dapat uang, tak bagaimana caranya, jangan, harus perhatikan. Nah kalau begitu, fayaksulu bidzalika fi dunyahu wa akhiratuhu wa ukhrahu, maka dia akan menyesal, dia akan merugi dengan begitu dunia dan akhiratnya. Kenapa? Duitnya seberapa tapi kewajiban dia tinggalkan. Duitnya seberapa yang didapatkan tapi larangan-larangan Allah dia dilakukan. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Itulah merupakan kerugian yang sangat nyata. Wa qad qala ba'd salafi rahimahumullah, sebagian as-salafus shalih, orang-orang saleh zaman dulu pernah berkata, semoga Allah berikan rahmat kepada mereka, ar-rijalu salasatun. Asalnya ar-rijal orang laki-laki, ada 3. Jadi artinya manusia ini ada 3 tipe. Yang pertama, rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'ash
dibandingkan kesibukannya daripada kepentingan duniawi. Jadi lebih sibuk dirinya untuk kepentingan akhirat dibandingkan kesibukan untuk kepentingan dunia. Kepentingan dunia udah cari, tapi gak sesibuk kepentingan akhirat. Bahada minal faizi, inilah tipe atau kelompok orang-orang yang al-faiz, orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang beruntung. Yang kedua, warajulun syaghalahu ma'ashuhu wa ma'aluhu fahada minal muqtasidin. Orang yang sibuknya berbanding antara kesibukan ngurusin dunia dan ngurusin akhirat, inilah orang yang al-muqtasidin. Ya, kalau secara ekonomi adalah orang yang ekonomis, orang yang muqtasid, orang yang pertengahan. Jadi dunia dia kejar, akhirat juga dia gak lupakan. Ya, begitu. Sibuk ngurusin dunia, kerja, giliran sholat ya sholat, giliran puasa dia puasa, giliran ngaji dia ngaji. Kan ada orang yang kerjaannya hanya melulu ngaji, ibadah, cari duit, tapi nggak seberapa. Nah, itu yang pertama tadi. Ada yang sama gitu ya. Nah, itu yang kedua, muqtasidin. Wa rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'alihi fahadha minaz zalimin. Ada lagi orang yang sibuk mencari urusan dunia, tetapi ya lengah terhadap urusan akhirat. Maka fahadha minaz zalimin, inilah orang yang zalim. Ya, termasuk zalimin. Ya, maka kita mengatakan kalau pas subuh ya baca selawat tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min salimin. Jadi keluarkanlah kami, keluarkanlah kami min baini, di antara mereka salimin dan belas-belas. Jadi jangan sampai saya zalim, hanya mencari dunia aja. Ya, akhirat masa bodohin banyak. Jadi kampung kita tipe-tipe yang begini ada nih. Tipe pertama ada, tipe kedua ada, tipe ketiga ada. Ya, awqala minal halikin, atau ya bukan minal zalimin tapi minal halikin, termasuk orang-orang yang celaka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Wa in kunta mimman yahtasibu bi sun'atin. Baik para jemaah, sebelum kita baca doa, mari kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang menerima hartanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan yang belakangan ini Masya Allah ya Habib Thohir. Ini saya tidak Habib Thohir nih, dihadiahin. Saya juga ikut ziarah waktu itu. Aku kalau misalnya ziarah dibelikan sama Thohir, kan kasih kalau saya lihat Thohir ini dari Habib Thohir ya. Habib Thohir dia dekat sama orang Pegangsaan ya, bulan Maulid selalu datang. Bulan Maulid ini kita harapkan datang. Kenapa sampai datang waktu itu kan? Padahal bulan Maulid sudah lewat. Ternyata beliau sakit, dan kabarnya Ustaz Ismail ya, istri beliau seminggu sebelumnya meninggal. Dia sampai. Jadi sebelum beliau meninggal, seminggu sebelumnya istrinya meninggal. Ya, gak ada kabar memang. Dan beliau juga meninggal dunia ya agak susah gitu ya. Itulah Allah SWT sayang kepada beliau. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan beliau juga ditempatkan tempat sebaik-baiknya, dan ilmunya bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan karena datang beliau kemari waktu beliau masih hidup waktu itu. Juga baca Fatihah yang kemarin ada meninggal, yaitu anak Bapak Haji Syafi'i ya, Haji Supena ya, Ucup. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ampun dosa-dosanya. Anak cucu kita sedang belajar di jalan pihak Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ilmu bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اغفر لنا